Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa semangat. Kayak nggak semangat banget sih. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa semangat. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa Mas Habib? Ulan Wulan kenapa? sakit. Sakit ya, kita doakan semoga Mbak Wulan cepat sembuh dan bisa belajar lagi bersama kita ya. Amin. Nah, sekarang kita sebelum belajar sebaiknya berdoa. Nah, supaya duduk kalian rapi, kita nyanyi dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tutur yang rapi siap berdoa. Sudah rapi? Untuk Mas Nopal bisa minta tolong mimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik. Nah, kemarin kan kita sudah belajar. Masih ada yang ingat gak kita kemarin belajar tentang apa? Kalimat. Nah, kalimat. Unsur-unsur kalimat itu ada berapa? Apa saja? Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, pinter. Tadi malam kalian pasti belajar ya, Pak. Sudah pada pinter. Nah, materi pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang menyusun kalimat tunggal. Nah, menyusun kalimat tunggal atau menyusun SPOK. Nah, kalian sudah tahu SPOK kan tadi unsur-unsur dalam kalimat. Nah, subjek. S itu untuk subjek, P untuk Predikat. O untuk Objek. K untuk Keterangan. Ada yang tahu subjek itu apa? Nah, subjek adalah orang atau pelaku dalam kalimat. Sedangkan predikat adalah kegiatan yang dilakukan. Objek adalah sesuatu yang dikenai subjek. Biasanya objek itu kata, benda. Nah, selanjutnya ada kata keterangan, yaitu biasanya ada waktu, tempat, dan suasana. Contohnya ada Mas Abid membeli. Mas Abid itu termasuk apa? Kalau orang atau perilaku termasuk ke Subjek. membeli. Itu membeli atau adalah kegiatan, berarti termasuk ke Predikat. Jangan objek apa? Mas Abid membeli. Objeknya apa ya kira-kira? Objek itu kan suatu yang dikenai subjek atau biasanya kata benda. Objeknya apa ya? Kalau Mas Abid membeli pensil, itu termasuk objek nggak pensilnya? Nah, berarti Mas Abid sebagai subjek, predikatnya membeli. Karena kenapa membeli? Karena membeli itu suatu kegiatan. Nah, objeknya apa? Pensil. Karena pensil itu kata benda. Terus kata keterangannya apa yang cocok untuk kalimat itu? Ya bisa. Bisa. Contohnya apa? Mas Abid membeli pensil di toko. Ya, betul. Kenapa di toko? Karena di toko termasuk kata tempat. Jadi bisa disebut kata keterangan. Pintar. Beri tepuk bujuk untuk Mbak Yana. Nah, anak-anak sudah paham tentang unsur-unsur kalimat? Sudah. Tadi unsur kalimat ada berapa? 4. Ya, udah
paham ya? Ya. Sekarang kita akan belajar tentang menyusun kalimat tunggal atau SPOK. Kalimat tunggal itu apa? Kalimat tunggal adalah kalimat sederhana yang terdiri dari satu pola kalimat atau kalimat sederhana yang terdiri dari minimal dua unsur kalimat. Nah, contoh dari kalimat tunggal itu Bunga menulis. Nah, Bunga menulis kan itu hanya subjek dan juga predikat. Itu sudah termasuk ke dalam kalimat tunggal. Tapi kalau misal dilengkapi oleh objek dan juga predikat itu juga boleh. Nah, bisa dicontohkan lagi contoh kalimat tunggal apa Mas Nopal? Tadi kalimat tunggal apa? Kalimat sederhana yang terdiri dari beberapa unsur kalimat. Apa? Mas Nopal? Radit membaca. Radit membaca. Itu termasuk kalimat tunggal. Walaupun nggak ada objek dan keterangannya. Misalnya Mbak Zahra menulis di taman, itu kalimat tunggal nggak? Iya. Ya, walaupun nggak ada objeknya, tetap itu juga kalimat tunggal. Nah, sekarang Ibu punya permainan. Permainannya di sini Ibu kan mempunyai beberapa gambar. Ini kan beberapa gambar. Lihat nggak? Ya. Kalian bisa mencari dari beberapa gambar ini untuk menyusun kalimat tunggal. Paham? Ibu kasih contoh dulu. Misalnya ini sebagai Budi. Budi kan sebagai subjek. Ya, subjek. Budi. Ini sebagai belajar. Belajar sebagai apa? Budi belajar itu termasuk kalimat tunggal apa tidak? Iya. Seperti itu, paham? Nah, ini Ibu taruh sini. Kalian bisa memilih gambar ini. Nanti siapa yang cepat itu bisa maju ke depan dan presentasi dari gambar kalian. Paham? Oke, bisa dipilih. Terus Seperti gitu. Tolong saya kecil. Baca dulu. Budi membaca di kamar. Sudah? Tadi siapa yang paling cepat? Atau siapa yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari gambar yang kalian pilih? Siapa? Mbak Yada boleh maju. Mbak Yada pilih gambar apa? Ya, Budi membaca di kamar. bisa disebutkan mana yang subjek, mana yang predikat objek, bisa disebutkan. Budi sebagai subjek, membaca sebagai predikat, kamar sebagai keterangan. Ya, betul apa betul teman-teman? Betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Yahya. Terima kasih Mbak Yahya. Ayo. Nah, sudah ya, ini Ibu masukkan lagi. Oke, selanjutnya Ibu mempunyai soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ini Ibu bagi ya, satu orang satu. Nah, itu
itu kan ada gambar. Nah, ini kan perintahnya buatlah kalimat singkat berdasarkan gambar. Nah, jadi kalian bisa membuat kalimat tunggal dari gambar di samping. Paham anak-anak? Paham. Oke, bisa dikerjakan. Iya sih kamu mau. Sudah selesai? Sudah. Boleh dikumpulkan. Nah, kita koreksi dulu ya. Ini punya Mbak Zahra. Ini ada gambar kalimatnya. Ini ada gambar anak yang sedang menggosok gigi. Kalimatnya Andi menggosok gigi di kamar mandi. Betul apa salah ya? Betul. Nah, betul. Berarti Mbak Zahra udah paham ya? Nah, ini punya Mas Arif. Ada kopi. Ini kalimat tunggal yang dibuat Mas Arif itu Bapak minum kopi di teras. Betul nggak teman-teman? Betul ya. Berarti sudah paham semua ya? Ya. Oke, kalau sudah paham bisa duduk rapi lagi. Nah, karena pembelajaran hari ini telah selesai, kita review dulu. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal. Terus kalian hari ini belajar happy, sedih atau gimana? Kalau kalian happy, sedih atau gimana? Happy. Oke, terima kasih. Happy. Besok mau belajar lagi? Oke. Duduk yang rapi. Sekarang siap-siap untuk berdoa. Bisa dipilih berdoa, Mas Nopal. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian semua. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.